Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok C10 akan mempresentasikan laporan yang berjudul Analisis Nilai Kurs Mata Uang Euro terhadap Rupiah dan Dolar Amerika dengan model ARIMA. Baik, jadi pada laporan ini kami akan membahas mengenai kurs mata uang. Kurs mata uang merupakan nilai tukar mata uang dari suatu negara. Kurs mata uang sangat mempengaruhi perekonomian global, baik dalam hal ekspor, impor, investasi, dan kebijakan moneter suatu negara. Kurs mata uang seringkali mengalami perubahan dan terkadang sulit untuk mendeteksi perubahan tersebut. Maka pada laporan ini akan diterapkan analisis deret waktu terhadap nilai kurs mata uang euro rupiah dan juga euro US dollar dengan melihat data historisnya. Selanjutnya, data yang digunakan pada laporan ini diambil dari laman Yahoo Finance dengan tampilan sebagai berikut ini. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel date atau tanggal dan juga close, di mana close ini merupakan nilai kurs mata uang negara tersebut saat penutupan. Data yang kami gunakan pada laporan ini adalah data per bulan yang diambil dari tahun 2004 sampai 2023. Metodologi pada laporan ini, yang pertama data itu akan kita bersihkan terlebih dahulu. Pertama, data akan dicek terlebih dahulu apakah terdapat kesalahan. Caranya adalah dengan memplot data, lalu kita lihat apakah terdapat data yang aneh, seperti yang terdapat peningkatan drastis atau penurunan yang sangat drastis. Nah, berikutnya kita akan uji stasioner data dengan menggunakan uji ADF. Setelah itu, kita akan melakukan identifikasi model dengan melihat ACF dan juga grafik PACF-nya. Setelah itu, model-model dari hasil identifikasi tadi akan kita pilih dan kita seleksi dengan cara melihat nilai AIC yang terbaiknya. Setelah memilih model tersebut, kita harus uji dulu korelasi antara residunya dengan uji Box-Jung. Nah, data yang baik itu adalah data yang tidak memiliki korelasi antara residunya. Setelah itu, kita akan melakukan peramalan terhadap data kurs mata uang tersebut. Lalu kita lihat nilai error dari data tersebut. Baik, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah untuk data kurs euro terhadap rupiah. Pada grafik sebelah kiri merupakan hasil plot data close price terhadap waktu. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini bahwa pada tahun sekitar 2013 sampai tahun 2018, terdapat data yang sangat kecil. Dan menurut kelompok kami, data tersebut merupakan data yang salah. Jadi kami melakukan pembersihan data terlebih dahulu, yaitu untuk data yang bernilai di bawah 10.000, dikalikan dengan 10 hingga semua data bernilai lebih dari 10.000. Hasil plot data yang telah dibersihkan ada pada grafik di sebelah kanan. Setelah itu akan diperiksa kestasioneran data dengan melakukan uji ADF. Hasil uji ADF menunjukkan bahwa p-value untuk data yang telah dibersihkan sekitar 0,0837. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, artinya data belum stasioner. Maka untuk menstasionerkan data, dilakukan proses diferensiasi. Setelah dilakukan diferensiasi sebanyak 1 kali dan dilakukan uji ADF, ternyata p-value-nya itu adalah 0,01. Artinya data sudah stasioner. Nah, selain dengan uji ADF ini, kita juga bisa lihat berdasarkan plot grafiknya, bahwa rata-rata dan variansinya itu cenderung konstan sepanjang waktu. Hanya saja pada sekitar pertengahan tahun 2014, terjadi variansi yang sangat besar. Hal ini bisa saja terjadi karena kurs pada waktu tersebut tiba-tiba melonjak tinggi. Selanjutnya akan dicari model ARIMA yang terbaik dalam peramalan kurs untuk data ini. Yang pertama adalah dengan grafik ACF dan PACF. Grafik di sebelah kiri merupakan grafik ACF yang digunakan untuk menentukan order model MA. Sedangkan di sebelah kanan adalah grafik PACF yang digunakan untuk menentukan order model AR.
Nah, dapat dilihat di sini bahwa kedua grafik ini bersifat signifikan pada leg 1 dan 2. Dengan nilai P dan Q-nya itu 1 dan 2, serta D-nya itu 1, karena tadi sudah dilakukan diferensiasi sebanyak 1 kali, maka ada 4 kombinasi model ARIMA yang akan diuji. Di sini diperoleh bahwa model ARIMA 211 yang terbaik karena memiliki nilai AIC terendah, yaitu 3.558,221. Setelah diperoleh model ARIMA terbaik berdasarkan nilai AIC terendah, maka perlu diperiksa juga apakah terdapat korelasi antar residu dari model yang dipilih tersebut, yaitu dengan melakukan uji Box-Lugh. Di sini diperoleh bahwa p-value-nya itu 0,9051, yang artinya tidak ada korelasi antar residu, atau dengan kata lain, residunya bersifat saling bebas. Jadi dengan nilai AIC terendah dan residu yang bersifat saling bebas, maka model ARIMA 211 ini dapat digunakan untuk peramalan. Berikut adalah hasil peramalan untuk 1 tahun ke depan dengan menggunakan model ARIMA 211. Di sini diperoleh bahwa pada 3 bulan pertama, harga rupiah per 1 euro itu naik, namun memasuki bulan keempat dan kelima, harganya itu menurun. Lalu memasuki bulan ke-6 hingga bulan ke-12, harganya itu cenderung stabil. Setelah dapat hasil peramalan tersebut, kita akan melakukan uji akurasi untuk melihat keakuratan hasil peramalan yang diperoleh tadi. Di sini diperoleh bahwa nilai MAE-nya itu sekitar Rp670, nilai RMSE-nya itu sekitar Rp815. Kedua nilai error ini sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai aktualnya yang berada di rentang Rp10.000 hingga Rp20.000. Dan nilai MAP-nya itu adalah 4,093, yang artinya terdapat kesalahan peramalan sekitar 4,093%. Dan dengan angka segini bisa dibilang angkanya itu sangat kecil. Jadi dengan nilai error yang sangat kecil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil peramalan yang diperoleh pada slide sebelumnya sudah akurat. Selanjutnya kita akan lihat untuk data kedua, yaitu nilai kurs euro terhadap US dollar. Nah, jika kita lihat di sini adalah plot dari data euro terhadap US dollar untuk variable cost-nya. Nah, pertama, kita akan lihat apakah data ini sudah bersifat stasioner dengan uji augmented key value. Nah, kalau kita lihat di sini, key value-nya itu sebesar 0,01178, yang artinya p-value ini sudah lebih dari nilai p-value-nya sudah lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Berarti H0 ini akan kita tolak, di mana H0 ini menyatakan data tersebut tidak bersifat stasioner. Dengan kata lain, data ini sudah bersifat stasioner. Karena sudah stasioner, maka tidak akan ada transformasi terhadap data tersebut. Oleh karena itu, tidak ada transformasi diferensial, sehingga D-nya untuk data ini adalah sama dengan 0. Kemudian, karena datanya sudah stasioner, kita akan lihat orde-orde yang memungkinkan untuk menjadi model ARIMA ini. Kita akan lihat untuk orde model dari hasil plot ACF dan PACF-nya. Untuk plot PACF, kita akan melihat leg yang signifikan untuk orde pada AR-nya. Di sini kalau kita lihat ada leg 1 dan leg 8 yang signifikan. Jadi kemungkinan orde untuk mode AR-nya itu adalah 1 dan 8. Nah, kalau kita lihat di sini ACF-nya, semua leg-nya itu signifikan. Untuk penelitian ini, kita hanya akan mengambil leg 1 hingga 5 saja sebagai orde untuk MA. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh kemungkinan 10 kombinasi untuk mode ARIMA yang akan digunakan pada data ini. Untuk
peroleh modal terbaiknya, kita akan lihat IC yang paling minimum. Kalau kita lihat di sini, modal ARIMA 801 memberikan IC yang paling minimum di minus 893,8. Sehingga kita akan mengambil modalnya untuk 801 ini. Nah, karena kita sudah peroleh modal, kita akan lihat apakah modal itu cocok untuk digunakan pada peramalannya. Kita akan uji dengan box Jung. Kita akan melihat apakah terdapat korelasi antar residualnya. Nah, hasil uji ini menghasilkan p-value itu sebesar 0,8867, di mana p-value ini sudah lebih besar dari nilai signifikannya itu 0,05. Dengan kata lain, H0-nya akan kita terima. H0 menyatakan tidak ada korelasi residual. Yang dengan kata lain juga, residualnya sudah saling bebas, sehingga kita bisa gunakan model ARIMA 801 ini. Selanjutnya, kita akan melakukan peramalan dengan model yang kita peroleh tadi untuk 1 tahun ke depan. Nah, di sini adalah plot untuk peramalan harga euro terhadap USD untuk 1 tahun ke depannya. Di sini adalah hasil forecasted-nya. Jika kita lihat di sini, dapat kenaikan nilai harga dari bulan Februari hingga Juni 2023. Dan untuk bulan berikutnya terdapat keturunan harga hingga Januari 2024. Nah, terakhir, kita akan lihat apakah model yang kita gunakan itu akurat. Di sini kita gunakan 3 macam uji akurasi, itu ada MAE, RMSE, dan MAPE. Nah, untuk MAE sebesar 0,0787, nyatakan bahwa secara rata-rata peramalan dengan model ARIMA ini memiliki kesalahan sebesar 0,0787 US$ dari nilai aktual. Yang artinya hasil peramalan itu masih baik karena nilai aktual berada pada kisaran harga 1,07 hingga 1,13 US$. Untuk RMSE-nya sebesar 0,1039. Nyatakan bahwa variasi atau sebaran kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi adalah sebesar 0,1039. Dan terakhir pada hasil MAPE sebesar 7,3371, nyatakan bahwa hasil peramalan memiliki kesalahan sekitar 7,3371% dari nilai aktual. Untuk nilai MAPE yang di bawah 10%, maka hasil peramalan ini masih akurat. Jadi modal yang kita peroleh ini masih dikatakan akurat untuk peramalan pada 1 tahun ke depan. Sebagai kesimpulan, untuk data kurs euro terhadap rupiah, modal terbaik yang diperoleh adalah modal ARIMA 211. Peramalan untuk 1 tahun ke depan adalah berfluktuasi pada 6 bulan pertama dan stabil pada 6 bulan berikutnya. Hasil ramalan adalah sudah akurat karena nilai MAE dan RMSE sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai aktual. Dan nilai MAPE-nya itu kurang dari 10%. Sedangkan untuk data kurs euro terhadap US$, modal terbaik yang diperoleh adalah ARIMA 801. Peramalan untuk 1 tahun ke depan adalah harganya naik pada 5 bulan pertama, lalu mulai menurun untuk 7 bulan berikutnya. Hasil ramalan sudah akurat karena nilai MAE dan RMSE yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai aktual, dan nilai MAPE-nya itu kurang dari 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.